Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah ya, hari ini adalah hari Kamis. Hari ini anak-anak belajar lagi di rumah bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Kemarin ibu sudah memberikan tugas di buku paket ya, nanti bisa dikerjakan bersama dengan ayah dan bunda. Tapi sebelum belajar, anak-anak sudah baca doa apa belum? Nah, seperti di sekolah kalau mau belajar kita baca doa mau belajar dulu. Siapa yang sudah hafal, ayo doa mau belajarnya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah, kalau sudah baca doa kita bisa mulai belajar. Tapi tugasnya apa yang kemarin ibu kasih ya? Menulis di buku paket, dan satu lagi ibu sudah gambarkan seekor domba. Yang A bisa diwarnain sesuai dengan yang ada tulisannya di domba itu. Kalau yang B menempel bulu-bulu domba itu dengan kapas atau kertas tisu. Nah, sebelum anak-anak belajar, di sini ibu mau bercerita dulu. Boleh kan? Siapa yang mau mendengar cerita? Oke. Ibu akan bercerita tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu siapa ya? Nabi yang wajib diketahui umat Islam. Nabi yang wajib diketahui umat Islam itu ada 25. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Ada lagunya. Siapa yang bisa lagunya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Yahya, Zakaria, Isa, Muhammad, Nabi kita. Ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabinya umat Islam. Pada saat ini ibu akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Siapa Nabi Ismail alaihi salam itu? Nabi Ismail alaihi salam itu adalah anak yang sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dulu mempunyai 2 orang istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim mempunyai putra yang bernama Nabi Ishak alaihi salam, dan dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar bersama Ismail yang saat itu masih bayi, dibawa pergi ke negeri Mekah. Yang saat itu negeri Mekah itu masih berupa padang pasir yang kosong, padang pasir luas yang kosong, yang belum ada penghuninya, belum ada manusia yang tinggal di situ pada saat itu. Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar itu ditinggal di negeri Mekah itu berdua. Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala dia kembali lagi ke negeri Sam, ke negeri asalnya tadi, untuk menemui istrinya yang pertama yaitu Siti Sarah. Nah, pada saat di negeri Mekah di padang pasir, Siti Hajar dia kehabisan air dan dia merasa sangat haus. Karena Nabi Ismail kan masih bayi, dia minumnya air susu ibunya.
Nah, karena Siti Hajarnya kehausan dan tidak ada air, maka air susunya pun menjadi kering. Nah, Siti Hajar berlari ke sana ke sini untuk mencari air. Dia berlari di antara dua buah bukit. Di sana ada Bukit Safa dan di sana ada Bukit Marwah. Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah berlari-lari ke Bukit Safa sampai beberapa kali bolak-balik. Dia mencari air, dia tidak menemukan air sedikit pun. Karena sudah lelah, Siti Hajar kembali ke Ismail yang tadi ditinggal di situ. Karena Ismail dia juga merasa haus, dia menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Ya, bagaimana kalau anak-anak menangis dan meminta sesuatu pada bundanya, gimana menangis, bunda aku mau gitu. Karena Nabi Ismail itu saat itu ya, dia masih bayi, dia menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ismail tadi menghentak-hentakan kakinya ke tanah, di sebelahnya muncullah sebuah mata air yang mengalir deras gitu. Dengan buru-buru Siti Hajar dia mencari tempat atau wadah untuk menampung air yang keluar dari tanah itu, bisa digunakan untuk minum dia dan Ismail gitu. Nah, setelah kemudian ya, air yang keluar dari tanah tadi itu menjadi sebuah telaga yang luas. Nah, telaga itu sampai sekarang masih ada. Telaganya dinamakan Telaga Zam-Zam. Biasanya orang kalau pergi haji atau umroh dari kota Mekah, dia akan membawa oleh-oleh yang berupa air Zam-Zam. Itu air itu yang dulunya muncul pertama kali pada saat Ismail menghentak-hentakan kakinya ke tanah itu, dan atas kehendak Allah muncullah air itu yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, setelah sekian lama, akhir Nabi Ibrahim yang tadi pergi ke kota Syam, dia kembali lagi ke negeri Mekah untuk menemui Siti Hajar dan Ismail. Dan pada saat Ibrahim sampai di kota Mekah, yang tadinya kota Mekah itu adalah padang pasir yang kosong dan tidak ada penghuninya, pada saat Nabi Ibrahim kembali ke situ, kota Mekah sudah menjadi perkampungan yang sangat ramai dan subur. Udah banyak penduduk, udah banyak orang yang tinggal di situ dan sangat subur. Tadinya padang pasir yang tidak ada air. Nah, karena tadi udah ada telaga Zam-Zam, maka tanah di kota Mekah itu menjadi subur. Bisa karena ada air itu untuk ada mata air, jadi penduduk bisa memanfaatkan air Zam-Zam itu untuk kebutuhan hidupnya. Jadi banyak penduduk yang tinggal di situ. Nah, setelah tinggal di situ, pada setiap malam Nabi Ibrahim itu selalu bermimpi. Dia bermimpi menyembelih Ismail putranya. Coba bayangkan, seorang ayah dia menyembelih anaknya. Siapa yang mau coba ayah menyembelih anaknya? Nah, mimpi itu tidak cuma sekali. Jadi hampir setiap malam beberapa kali Nabi Ibrahim itu selalu bermimpi dia menyembelih putranya bernama Ismail itu. Lalu dia bercerita kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku sudah beberapa kali bermimpi dan dalam mimpiku itu aku menyembelih dirimu." Lalu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu. Mudah-mudahan aku akan termasuk orang-orang yang bersabar." Itu kata Nabi Ismail. Coba siapa yang mau anak disembelih oleh ayahnya? Tapi Nabi Ismail, karena Nabi Ismail itu adalah anak yang sangat patuh kepada perintah Allah, maka dia menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah itu untuk menyembelih dirinya. Nah, pada keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah padang pasir. Di situ. Nah, di situ ada iblis yang ingin menggoda Nabi Ibrahim bersama Ismail. Nabi Ibrahim menggoda agar
meyakinkan Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih putranya itu. Nah, Nabi Ibrahim berserta Ismail, dia mencoba mengusir iblis yang menggodanya itu dengan cara melemparkan batu-batu kerikil. Nah, jadi kita melemparkan batu-batu kerikil itu untuk mengusir iblis. Nah, kemudian setelah iblis itu pergi, Nabi Ismail diletakkan di sebuah batu yang besar. Nabi Ismail diletakkan di situ. Nabi Ibrahim membawa pedang yang sangat panjang dan tajam untuk menyembelih Nabi Ismail itu. Nah, pada saat pedangnya sudah hampir mengenai lehernya Nabi Ismail, dengan secepat kilat malaikat menarik tubuh Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang besar dan sehat. Gitu. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim, yang disembelih adalah domba itu yang digantikan oleh malaikat tadi. Jadi Nabi Ismail tetap selamat, tetap masih hidup, sehat, dan hidup sampai dewasa. Nah, setelah dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama Ismail untuk membangun sebuah Ka'bah. Nah, Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam. Jadi kita kalau sholat itu kita menghadap kiblat, dan kiblat kita adalah Ka'bah yang berada di kota Mekah. Gitu. Nah, Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan batu-batuan, batu-batu disusun itu sampai menjadi bangunan itu yang sekarang disebut Ka'bah itu. Setelah selesai, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengundang seluruh umat Islam yang ada di dunia untuk melaksanakan ibadah haji seperti sekarang ini. Sekarang ini di kota Mekah banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di sana karena bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan haji. Hari ini adalah tanggal 9 dan besok hari Jumat itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu diperingati umat Islam sebagai hari raya Idul Adha. Jadi besok pada hari Jumat seluruh umat Islam di seluruh dunia menjalankan sholat Idul Adha. Jadi anak-anak bisa menjalankan sholat Idul Adha bersama orang tua di masjid-masjid terdekat di dekat rumahnya. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, biasanya di masjid-masjid itu akan ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Biasanya kalau di Indonesia ya di masjid-masjid sekitar kita, hewan kurbannya itu bisa berupa sapi ataupun kambing atau domba. Kalau di Arab mungkin ada unta gitu. Kalau di Indonesia cuma sapi atau kambing atau domba gitu ya. Nanti dagingnya dibagikan kepada seluruh warga itu. Nah, itu dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah. Itu seperti sekarang ini bulan Zulhijjah itu bulan haji. Di bulan Zulhijjah ini atau bulan haji banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Nah, pelaksanaan ibadah haji ini itu seperti tadi kisah dari Nabi Ismail tadi ya, yang diceritakan dari waktu Nabi Ismail masih kecil, dia dan Siti Hajar kehausan, lalu Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, itu dinamakan dengan sa'i. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil. Jadi setiap jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di sana, dia wajib melaksanakan sa'i, yaitu berlari-lari kecil seperti yang dilakukan Siti Hajar dan pada waktu itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lalu yang kedua, pada waktu si Ibrahim dan Ismail digoda oleh iblis, mereka melemparkan kerikil untuk mengusir iblis itu. Nah, jamaah haji sekarang yang melaksanakan ibadah haji di kota Makkah, dia juga wajib melaksanakan seperti apa yang dulu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, melempar kerikil itu untuk mengusir iblis-iblis. Nah, itu dinamakan melempar jumroh. Nah, kemudian
Jadi tadi ya, ada sa'i, ada melempari jumroh, itu adalah bagian dari rukun atau pelaksanaan ibadah haji. Nah, anak-anak biasanya juga kalau kita dalam sekolah dalam keadaan normal, kita juga melaksanakan manasik haji. Manasik haji itu adalah pelatihan peragaan ibadah haji seperti yang dilakukan umat Islam di Mekah. Jadi anak-anak belajar memperagakan kegiatan-kegiatan haji di sana dengan manasik haji di sini itu ya, itu ada berkeliling Ka'bah, ada sa'i, ada melempar jumroh, ada tahalul gitu. Siapa yang mau pergi haji? Nah, ini ada lagunya loh anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama yuk. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ulah wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua, karena sekarang ada pandemi dan umat di Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah pada tahun ini, semoga tahun depan kita semua bisa berhaji, bisa berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan rukun-rukun seperti yang tadi ya, yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui kisah-kisahnya dari Nabi Ismail. Mungkin hanya itu cerita dari ibu ya, sedikit. Nanti anak-anak bisa menyuruh bundanya untuk bercerita lagi yang mungkin lebih jelas, lebih menarik. Anak-anak yang belum paham bisa tanya ke bundanya, bagaimana sih tadi apa yang diceritakan bu guru. Mungkin anak-anak yang kurang paham nanti bisa bertanya lagi pada bunda, suruh bundanya itu bercerita lagi tentang Nabi Ismail. Oke, sampai di sini dulu ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.